Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andike Kapastia dengan NIM 20030199. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi dari kelas AET 2. Baiklah, di sini saya sedang melakukan UTS ataupun ujian tengah semester dasar peternakan. Adapun di sini saya akan menjawab soal dengan secara lisan. Adapun soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Ibu Tati Vidiana Sari SPT MP. Soal yang pertama, jelaskan 5 jenis unggas ayam itik burung unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama ialah ayam unggulan boiler dari Indonesia. Dengan ciri ayam boiler tersebut ialah memiliki badan yang relatif besar, padat, produksi telurnya rendah, namun dagingnya tebal, bergeraknya lambat, tenang dan mengalami dewasa yang lambat. Masa panen ayam boiler pedaging cukup cepat, yaitu sekitar 35 hari saja. Jadi cocok bagi peternak pemula yang ingin berternak ayam boiler tersebut. Kemudian contoh yang kedua ada ayam pelung. Ciri-ciri ayam pelung ini ialah dengan berat jantannya 3,70 sampai 5,85 kg per ekor. Untuk betinanya 2,70 sampai 4,35 per ekor. Produksi telur selama 147 hari yang menghasilkan 23 sampai 84 butir telur per ekor. Ayam ini dibudidayakan sebagai ayam petelur. Kemudian nomor 3 ada itik tegal. Itik tegal mempunyai beberapa ciri khas, yaitu badannya tegak, lurus, tubuhnya langsing, kepala kecil, mata bersinar, dan keunggulannya yaitu produksi telur itik tegal ini bisa mencapai 200 sampai 250 butir per tahun. Produksi telur 43% per hari. Dan umur pertama bertelur 162 hari. Jadi itik tegal ini merupakan relatif cepat dalam proses bertelur. Kemudian contoh nomor 4 ada itik Mojosari. Ciri-cirinya ialah memiliki bulu kemerahan, namun dia bervariasi. Ada yang coklat kehitaman, terus dia ada juga yang coklat kemerah-merahan. Pada itik jantan ada 1 sampai 2 bulu ekor yang melengkung ke atas. Terus warna paruh dan kakinya hitam. Berat badan dewasa rata-rata 1,7 kg. Produksi telur rata-rata 230 sampai 250 butir per tahun. Berat telur rata-rata 65 gram. Warna kerabang telur putih kehijauan. Masa produksi 11 bulan per tahun. Jadi keunggulan dari itik Mojosari ini ialah merupakan itik produksi petelur. Kemudian contoh yang kelima ialah ayam KUB.
dengan ciri-ciri spesifiknya ialah umur 70 hari, beratnya mampu mencapai 1 kilogram. Terus umur pertama bertelurnya bisa berkisar 20 sampai 22 minggu. Kemudian bobot badannya itu 1,2 sampai 1,6 kilogram. Terus ayam ini dia mampu dan tahan terhadap penyakit. Keunggulan lainnya ialah sifat mengeram berkurang daripada ayam kampung pada umumnya. Jadi ayam KUB ini dia bentuknya hampir mirip dengan ayam kampung, tetapi dia memiliki keunggulan-keunggulan lebih daripada ayam kampung. Jadi keunggulan ayam KUB ini ialah dia mampu memberikan kita daging maupun telurnya. Dia berproduksi jadi ternak daging dan ternak petelur. Adapun soal nomor 2, yaitu jelaskan 5 jenis ternak sapi, domba atau kambing atau kerbau unggulan asli Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal tersebut. Berikut adalah 5 contoh hewan ternak asli Indonesia yang unggul. Yang pertama saya memberikan contoh 1, sapi Bali. Sapi Bali ini memiliki ciri yaitu berat sapi jantannya bisa mencapai 450 kg, sedangkan sapi betinanya antara 300 sampai 400 kg. Sapi Bali ini juga memiliki ciri yaitu warnanya coklat kemerahan dan menjadi hitam di sapi jantannya, dan betinanya berwarna putih di bagian paha belakangnya. Sapi ini memiliki keunggulan yaitu sebagai sapi pedaging. Contoh kedua yaitu domba Garut. Domba Garut memiliki ciri-ciri berat badan domba jantannya bisa berkisar 60 sampai 80 kg. Berat domba betinanya 30 sampai 40 kg. Daun telinga relatif kecil dan kokoh. Bentuk telinga rumpung sampai ngaduan hiris dengan panjang 4 sampai 8 cm. Berbulu lebih panjang dengan warna bulu beragam. Bisa ada yang warna putih, ada yang warna hitam, dan ada juga yang coklat susu. Domba Garut ini memiliki keunggulan yaitu menjadi domba pedaging ataupun domba hias di daerah Garut asalnya. Kemudian yang ketiga ada sapi Aceh Barat. Sapi ini memiliki ciri-ciri pada jantan memiliki bobot berkisar 129,9 kg dan sapi betina sekitar 109,8 kg. Sapi ini memiliki warna dominan coklat kemerahan. Pada bagian kepala sekeliling mata berwarna keputih-putihan, sedangkan pada bagian lehernya
lebih ke arah gelap. Sapi ini memiliki keunggulan yaitu pedaging. Kemudian ada nomor yang keempat, kerbau rawa. Kenapa dia disebut kerbau rawa? Karena dia memiliki ciri-ciri sifat seperti suka berkubang, ataupun dia suka tinggal di rawa-rawa, ataupun keadaan yang berlumpur. Terus ciri-ciri penampilannya bertubuh pendek, gemuk, dan memiliki lingkar dada yang besar, penampakan bundar, dan tanduknya yang besar. Warna kerbau ini biasanya berdominan abu-abu. Keunggulan kerbau rawa ini ialah merupakan tipe kerbau pekerja atau pedaging yang sangat baik. Yang kelima ialah kambing kacang. Kambing kacang ini memiliki ciri-ciri yaitu muka yang cenderung cekung, telinga kecil, kaku, dan berdiri tegak. Badan kecil dengan berat berkisar 15-25 kg. Kemudian keunggulan dari kambing kacang ini ialah merupakan salah satu kambing ras pedaging. Baiklah, adapun soal nomor 3 ialah gambarkan dengan kertas HVS putih saluran pencernaan ayam, dan kemudian sebutkan nama bagian saluran tersebut beserta dengan fungsinya. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan saluran pencernaan pada sapi. Beserta fungsinya. Mohon maaf ya teman-teman, tadi terjadi kesalahan teknis yaitu pensilnya patah. Jadi saya mengganti pensil yang baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menggambar sistem pencernaan
pada sapi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian yang telah saya gambar. Yang pertama, ada mulut. Mulut ini berfungsi untuk mengambil ataupun memasukkan makanan ataupun minuman yang dimakan oleh sapi. Kemudian ada esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut ke lambung. Kemudian di lambung terdapat 4 bagian, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang mana fungsi dari rumen itu tersendiri ialah sebagai tempat penyimpan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Adapun fungsi retikulum ialah tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan kasar. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimakan yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Kemudian fungsi omasum ialah membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Kemudian fungsi abomasum ialah mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk ke makanan. Kemudian adapun fungsi dari usus halus di sini ialah sebagai penyerap sari-sari makanan yang telah dicerna ataupun diolah dari lambung ke usus halus untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian adapun fungsi yang terakhir di sini ada anus.
Anus ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran ataupun tempat pembuangan feses ataupun kotoran pada ternak sapi ini. Kemudian kita masuk ke gambar yang kedua, yaitu merupakan gambar unggas berupa ayam. Adapun bagian-bagian dari saluran pencernaan sistem unggas. Yang pertama, ini ada paru yang berfungsi untuk makan dan minum oleh unggas ayam. Yang kedua, ada esofagus, yang mana fungsinya ialah sebagai jalur penghubung makanan antara mulut dengan tembolok. Yang ketiga, ada tembolok, yang mana fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara makanan dan pelunak makanan. Yang keempat, ada proverticulus yang berfungsi sebagai perubah struktur makanan oleh enzim secara singkat dan cepat. Kemudian yang kelima ada ampela, yang mana fungsinya sebagai tempat. Yang kelima ada ampela, yang mana sebagai tempat penggilingan makanan. Yang keenam ada usus halus, yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terdapat pankreas dan juga empedu. Yang dimana fungsi kedua organ tersebut sebagai penghasil enzim untuk metabolisme dari proses pencernaan tubuh unggas tersebut.
Kemudian ada juga yang ketujuh, yang ketujuh ini ada usus buntu yang berfungsi sebagai penyerapan karbohidrat, protein, serta air. Yang kedelapan ada usus besar. Usus besar yang berfungsi sebagai perombakan sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses ataupun kotoran. Yang kesembilan ini ada kloaka yang berfungsi sebagai pembuangan akhir feses. Baiklah, kita akan melanjut ke persoalan yang keempat, yaitu jelaskan faktor iklim mikro dan makro apa saja yang berpengaruh pada usaha peternakan unggas dan ruminansia. Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi peternakan adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai iklim lingkungan mikro. Di sana terdapat yang pertama suhu udara. Suhu udara ataupun suhu lingkungan merupakan sebuah ukuran dari intensitas panas yang biasanya ditunjukkan dalam derajat Celcius. Suhu ini sangat berpengaruh dalam proses peternakan karena suhu dapat mengatur proses pertumbuhan jamur. Jika terlalu lembab dan panas yang terlalu terik akan menyebabkan ayam merasa jika terlalu panas, maka ayam akan mudah stres karena kepanasan dan kekeringan. Kemudian yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara ini akan mempengaruhi jumlah panas yang dikeluarkan melalui jalur evaporasi dari permukaan kulit yang diserap melalui jalur pernapasan unggas ataupun peternakan. Kemudian yang ketiga ada radiasi matahari. Radiasi matahari ini berperan dalam proses fisiologis ternak meliputi sinar ultraviolet, sinar tampak, dan sinar inframerah. Yang keempat ada angin. Angin merupakan proses pertukaran udara yang ada di sekitar kandang ternak. Kemudian soal yang kelima ialah jelaskan perbedaan spesifik antara kambing dengan domba. Di sini saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai antara perbedaan kambing dan domba. Yang pertama ialah dari bulunya. Kalau bulu kambing itu dia relatif lebih lurus dan juga lembut. Sedangkan bulu domba dia relatif lebih keriting dan kasar, yang mana biasanya dimanfaatkan sebagai kain pembuatan wol. Pembeda kedua ialah telinganya. Kalau telinga kambing itu relatif lebih besar menjuntai ke arah bawah, sedangkan domba relatif menegak ke arah atas. Faktor pembeda ketiga ialah tanduknya. Kalau kambing
tanduknya mengarah ke atas atau ke samping. Sedangkan domba tanduknya menggulung ataupun ada yang tidak memiliki tanduk. Pembeda keempat ialah cara makannya. Kalau kambing biasanya memakan daun segar dan berdiri tegak. Sedangkan domba ialah merumput ataupun memakan makanan rumput-rumput yang ada di permukaan tanah. Pembeda kelima ialah kebiasaannya. Kalau kambing memiliki kebiasaan hidupnya mandiri ataupun individual, sedangkan domba memiliki kebiasaan berkelompok ataupun bergerombol dalam mencari makanan ataupun dalam bersosialisasinya. Sekian hasil dari jawaban UTS dasar peternakan. Saya ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika memiliki kesalahan kata maupun sikap dan perilaku. Terima kasih.